Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang pembelajaran atletik. Nomornya lari jarak pendek. Atletik di sini ada definisi, kemudian ada sejarah atletik, lalu ada nomor atletik, lari jarak pendek, dan terakhir ada teknik lari jarak pendek. Definisi cabang olahraga atletik. Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang sering diperlombakan dalam ajang perlombaan seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan PON ya. Atau banyak lagi ajang olahraga lainnya. Namun, sejarah atletik ini berasal dari bangsa Eropa. Atletik merupakan kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata athlon atau atlum. Kata ini mempunyai makna pertandingan, perjuangan, pergulatan, atau perlombaan. Sedangkan orang yang melakukannya disebut dengan atleta atau atlet. Dalam atletik juga kita pernah menjumpai kata pentathlon. Pentathlon sendiri terdiri dari dua kata, yaitu penda dan athlon. Penda mempunyai arti 5 atau panca, sedangkan athlon mempunyai arti lomba. Jadi, artinya adalah perlombaan yang terdiri dari 5 nomor. Dari pengertian yang telah dijelaskan, maka kita dapat menyimpulkan jika atletik adalah sebuah cabang olahraga yang diperlombakan terdiri dari nomor jalan, lari, lempar, dan lompat. Kemudian di sini ada sejarah atletik. Dalam sejarah, Yunani adalah bangsa pertama yang menyelenggarakan perlombaan atletik. Hal ini dapat kita ketahui dari karya pujangga asal Yunani purba bernama Homerus. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu atlos, artinya lomba. Pada waktu itu, cabang olahraga atletik dikenal dengan pentathlon atau panca lomba dan decathlon atau dasa lomba. Pada sebuah buku Odysseus karya dari Homerus menjelaskan jika petualangan Odysseus saat berkunjung ke kepulauan di sebelah selatan Yunani disambut oleh kepala suku dengan mengadakan upacara penyambutan. Di acara tersebut, ada beberapa lomba yang diperlombakan seperti lompat, lari, lempar, gulat, dan tinju. Sedangkan pada tahun 776 sebelum Masehi, bangsa Yunani mengadakan Olimpiade. Dalam lomba tersebut, pemenang adalah yang menjadi juara pentathlon. Olimpiade yang modern dilaksanakan atas usulan dari seorang berasal dari Prancis yang bernama Baron Pierre pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Dalam ajang ini, cabang atletik merupakan tambang medali yang menjadi perebutan. Organisasi olahraga atletik internasional terbentuk pada 17 Juli 1912 di Stockholm, Swedia. Pembentukan tersebut bersamaan dengan Olimpiade kelima. Organisasi tersebut bernama International Amateur Athletic Federation atau dapat disingkat dengan IAAF. Sejarah atletik di Indonesia mulai terbentuk pada 3 September 1950. Pada tahun tersebut Indonesia mendirikan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau biasa disingkat dengan PASI. Kemudian ada nomor-nomor atletik. Di sini ada jalan cepat, ya. Kemudian ada lari, lalu ada nomor lompat, dan nomor lempar, ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah materinya lari jarak pendek.
Oke. Lari jarak pendek. Lari cepat atau sprint yaitu perlombaan lari yang semua peserta berlari dengan kecepatan penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari cepat atau sprint adalah start atau pertolakan. Keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat merugikan seseorang pelari cepat atau sprinter. Ya. Jadi kuncinya untuk lari jarak pendek untuk menentukan keberhasilan mencapai garis finish adalah pada gerakan yang pertama, ya. Pada saat pada gerakan start jongkok, ya. Seperti itu. Kemudian ada teknik lari jarak pendek. Di sini ada start jongkok, ya. Lalu ada langkah kaki, dilanjut dengan gerakan tangan, kemiringan badan, dan mendekati garis finish. Oke. Untuk yang pertama, start jongkok. Start jongkok merupakan salah satu sikap atau gaya paling mendasar yang harus dilakukan oleh seorang pelari ketika akan melakukan gerakan berlari atau lari jarak pendek. Karena dengan cara ini seorang pelari akan mendapatkan teknik start jongkok yang baik dan benar. Berikut ini beberapa teknik dasar start jongkok yang harus dipelajari oleh seorang pelari, yaitu yang pertama ada teknik dasar start jongkok pada aba-aba bersedia. Ya. Yang kedua ada teknik dasar start jongkok pada aba-aba siap. Yang ketiga ada teknik dasar start jongkok pada aba-aba ya. Satu, teknik dasar start jongkok pada aba-aba bersedia. Cara melakukannya, letakkan tangan lebih lebar sedikit dari lebar bahu, jari-jari dan ibu jari membentuk huruf V terbalik. Bahu condong ke depan, sedikit di depan tangan dan lengan lurus. Kepala sedemikian rupa sehingga leher tidak tegang dan pandangan ke depan kira-kira 2,5 meter di muka garis start. Jarak letak kaki terhadap garis start tergantung dari bentuk start yang digunakan. Oke, kalian bisa lihat gambar di tampilan PowerPoint ini, ya, itu merupakan teknik start jongkok, ya. Posisi bersedia. Kemudian ada teknik dasar start jongkok pada aba-aba siap. Cara melakukannya, angkat panggul ke depan atau dengan tenang sampai sedikit lebih tinggi dari bahu, garis punggung sedikit menurun ke depan, dan erat badan lebih ke depan. Kepala rendah, leher tetap kendor, pandangan ke bawah kira-kira 1-1,5 meter di muka garis start. Lengan tetap lurus dan lengan tidak boleh bengkok. Pada waktu mengangkat panggul, ambil napas dalam-dalam. Pusatkan perhatian pada bunyi pistol start atau bendera startnya. Yang terakhir ada teknik dasar start jongkok pada aba-aba ya. Cara melakukannya, ayunkan lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang kuat-kuat. Kaki kiri menolak kuat-kuat sampai terkejang lurus. Kaki kanan melangkah secepat mungkin dan secepat itu pula mencapai tanah. Berat badan harus meluncur ke depan, langkah lari makin lama makin menjadi lebar. 6-9 langkah pertama merupakan langkah peralihan dari langkah-langkah start ke langkah-langkah lari dengan kecepatan penuh. Ya. Oke, itu merupakan dari teknik-teknik start jongkok. Ya. Kemudian ada langkah kaki. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kecepatan lari adalah gerakan kaki atau langkah kaki. Jika kita berlari dengan menggunakan teknik yang salah, hal ini sangat berpengaruh pada kecepatan langkah kaki. Adapun beberapa teknik gerakan langkah kaki yaitu tahap melangkah drive, kontak atau kontak support, dan tahap pemulihan recovery. Ya. Lalu disusul dengan gerakan tangan,
Ketika melakukan teknik lari jarak pendek, ayunan tangan akan bergerak lebih cepat dibanding dengan lari jarak menengah atau jarak jauh. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kecepatan lari. Ya. Kemudian ada kemiringan badan. Pada teknik lari jarak pendek ini, posisi kemiringan badan lebih condong ke depan, tidak membusungkan dada dan juga tidak membungkukkan tubuh. Untuk pandangan mata sebaiknya tidak terlalu jauh mengarah ke depan. Disarankan 5-10 meter ke depan. Tetapi, berbeda dengan kenyataan pada atlet kelas dunia seperti Carl Lewis dan Ben Johnson, posisi badan mereka tidak condong ke depan, tetapi lebih cenderung menegakkan badan. Hal ini dipengaruhi oleh kecepatan lari yang sangat tinggi, hingga badan otomatis akan menegak dengan sendirinya. Kemudian ada mendekati garis finish. Berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari. Posisi dada sedikit dicondongkan ke depan, kedua tangan diayunkan dari bawah ke belakang. Di negara Amerika umumnya disebut merobohkan diri atau delang. Posisi dada diputar menggunakan ayunan tangan ke depan atas hingga bahu sebelah sedikit maju ke depan. Saat mendekati garis finish, teknik yang umum dipakai oleh pelari jarak pendek adalah dengan menggunakan cara posisi dada dicondongkan ke depan, kedua tangan diayunkan ke belakang, ya, seperti pada gambar yang kalian lihat, ya, seperti itu. Oke, di sini ada ukuran lapangan atletik, ya. Jadi ukuran lapangan atletik itu biasanya kalau di Indonesia disatukan dengan lapangan sepak bola, ya, atau di pinggir lapangan sepak bola. Oke, jarak keseluruhan mencapai 400 meter. Ya, kalian bisa lihat ukuran-ukurannya di gambar, ya. Oke, terima kasih banyak, ya, telah menyaksikan video pembelajaran yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian, ya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.